Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Umam, mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2018, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai materi seminar saya, yaitu dengan judul Misteri Masyarakat Lokal Pulau Lacukang. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya dulu. Hal-hal yang saya ingin bahas pada pendahuluan ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tinjauan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai latar belakangnya dulu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km. Nah, salah satu pulaunya adalah Sulawesi. Sulawesi sendiri merupakan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu terletak di antara Pulau Kalimantan dan Kepulauan Maluku dengan luas wilayah sebesar 1.740.600 km. Nah, Sulawesi sendiri merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia dan pulau terbesar keempat di Indonesia. Nah, wilayah di Pulau Sulawesi itu terbagi atas 6 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Nah, fokus utama materi saya kali ini, saya akan menitik beratkan penjelasan saya ke Pulau Sulawesi Selatan atau gugusan pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk Sulawesi Selatan sendiri letaknya itu berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara. Nah, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur, Laut Flores dan di sebelah selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu provinsi di bagian timur Indonesia yang mempunyai wilayah perairan pantai dan laut yang cukup luas, di mana hanya 4 kabupaten yang tidak berbatasan dengan laut. Bahkan luas wilayah daratan 62.480 km dengan jumlah penduduk sekitar 7,8 juta jiwa. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terdapat 3 gugusan pulau-pulau yang tersebar di sebelah barat, timur, dan selatan, yaitu atau biasa disebut dengan paparan Spermon atau Kepulauan Spermon yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan. Nah, kawasan pulau-pulau Spermon terletak di Teluk Bone dan Taman Nasional Laut Takabonerate yang terletak di sebelah tenggara Pulau Selayar dan di sebelah utara Pulau Flores. Kepulauan Spermon sendiri merupakan gugusan pulau-pulau yang ada di Sulawesi yang terbentang dari utara ke selatan sejajar pantai daratan Pulau Sulawesi. Secara administratif, Kepulauan Spermon masuk dalam kewenangan beberapa pemerintah daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros, Takalar, Makassar, Pangkajene, dan Baru. Di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Spermon, ada satu pulau yang memiliki keunikannya tersendiri, yaitu Pulau Lacukang. Nah, Pulau Lacukang merupakan pulau terluar yang ada di Makassar dengan luas sekitar 6 hektar dan hanya didiami oleh sekitar 15 kakak saja. Yang membuat Pulau Lacukang menarik untuk dikunjungi selain karena keindahan alamnya, masyarakat lokalnya pun memiliki keunikannya tersendiri, yaitu masyarakatnya memiliki ciri unik pada fisiknya. Para penduduknya itu memiliki badan kerdil dengan punggung yang cenderung membungkuk dan rambut jarang. Bukan tanpa alasan, kondisi fisik tersebut dipengaruhi dari kondisi fisik yang masuk di bawah rata-rata. Penurunan kondisi tersebut dapat diakibatkan dari adanya pernikahan antar saudara kandung atau biasa yang disebut dengan incest yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Nah, secara medis, gejala ini atau sindrom ini yang biasa disebut dengan dwarfism, yaitu gangguan pertumbuhan akibat gangguan pada fungsi hormon. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada materi saya ini, yang pertama itu dwarfism dan masyarakat lokal Pulau Lacukang. Yang kedua, drama pernikahan sedarah atau incest dalam masyarakat lokal Pulau Lacukang. Ketiga, bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal Pulau Lacukang. Untuk batasan masalah sendiri,
masih akan berkutat mengenai dwarfisme dan incest yang ada di Pulau Lachukang. Bagaimana sehingga masyarakat di sana bisa terkena terjangkit dengan sindrom dwarfisme ini, dan apa penyebab atau apa alasan utama mereka sehingga mereka melakukan perkawinan sedarah atau incest. Untuk tujuan penelitian kali ini, saya harap itu teman-teman dapat mengetahui mengenai dwarfisme pada masyarakat lokal Pulau Lachukang. Kedua, agar teman-teman itu dapat bisa menganalisis apa saja dampak perkawinan sedarah atau incest yang dapat kita lihat dalam masyarakat Pulau Lachukang. Nah, yang ketiga, agar kita mengetahui bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal Pulau Lachukang terkait dengan keterbatasan yang mereka miliki. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini saya bagi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademik. Nah, untuk manfaat praktis sendiri, pertama itu saya harap dengan penelitian ini saya harap dapat memberikan informasi kepada teman-teman maupun masyarakat umum bahwa terdapat suatu kelompok masyarakat yang memiliki keadaan atau kondisi fisik yang diderita hampir sebagian masyarakat lokal yang ada di sana, atau masyarakat di sana itu mengidap dwarfisme, tetapi bukan untuk dikasihani, tetapi lebih ke kita bisa menghargai atau menganggap mereka seperti orang normal lainnya, tidak memandang remeh istilahnya. Selanjutnya saya harap untuk pemerintah bisa lebih peduli terhadap kondisi masyarakat yang ada di sana, bukan hanya kondisi fisik yang ada pada masyarakat yang ada di sana, tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan mengenai Pulau Lachukang ini. Misalnya pendidikan yang ada di sana, karena pendidikan yang ada di sana itu sangat-sangat jauh dari kata baik. Bahkan rata-rata anak-anak di sana itu tidak bersekolah. Apakah karena edukasi mengenai pendidikan yang ada di sana kurang? Saya tidak tahu, tapi saya harap pemerintah itu bisa lebih aware terhadap pendidikan yang ada di Pulau Lachukang. Untuk manfaat akademiknya sendiri, itu pertama, saya harap dengan penelitian ini tidak hanya dapat memberikan informasi mengenai masyarakat lokal Pulau Lachukang, tetapi dapat mencakup skup yang lebih luas. Dan juga saya harap dengan penelitian ini dapat menjadi referensi agar membantu teman-teman yang akan melakukan penelitian mengenai masyarakat Pulau Lachukang ataupun Pulau Lachukang itu sendiri. Pada kajian pustaka ini ada 3 pokok pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama itu mengenai Pulau Lachukang. Yang kedua itu mengenai dwarfisme. Nah, yang ketiga itu mengenai perkawinan sedarah atau incest. Pulau Lachukang. Pulau Lachukang ini merupakan pulau terluar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh itu sekitar 24 mil atau sekitar 40 km. Pulau ini itu berbentuk memanjang dari barat daya ke timur laut dengan luas mencapai 6 hektar. Luas lainnya memang tidak begitu luas, maka dari itu Pulau Lachukang itu dihuni sekitar 15 kepala keluarga saja. Nah, dan sebagian besar dari mereka itu memiliki profesi sebagai nelayan, di mana hasil tangkapannya itu akan dijual ke kota Makassar. Mayoritas penduduknya pun itu beragama Islam. Untuk berkunjung ke Pulau Lachukang, memang belum ada transportasi reguler untuk menuju ke sana, tetapi bagi yang mau berkunjung itu kita bisa menyewa kapal yang kisaran harganya itu sekitar 1,5 juta dan sampai 2 juta
dengan kapasitas mencapai 30 orang. Nah, untuk waktu perjalanan sendiri untuk sampai ke Pulau Racuka itu memakan waktu sekitar 3 jam. Tetapi perjalanan yang cukup lama itu tidak akan terasa lama karena sepanjang perjalanan kita akan melewati pulau-pulau lain dengan gugusan Kepulauan Spermon seperti Pulau Samalona, Pulau Kodingareng, Pulau Baranglompo dan lain-lain. Di antara pulau-pulau yang ada di gugusan Kepulauan Spermon, Pulau Lacukan sendiri itu memiliki julukan sebagai pemilik pantai terindah. Hal tersebut dikarenakan karena pulau sendiri itu dikelilingi dengan pasir berwarna putih yang lembut dan ditambah dengan perairannya yang begitu tenang. Tetapi dengan segala keindahan yang dimiliki oleh Pulau Lacukan itu, Pulau Lacukan sendiri itu belum terjamah aliran listrik. Masyarakat sendiri itu masih menggunakan tenaga generator sebagai sumber penerangannya yang bertahan selama hampir 3 jam saja. Jadi masyarakat di sana itu menggunakan generator tersebut mulai dari jam 6 sore hingga jam 9 malam saja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Pulau Lacukan itu memiliki ciri unik pada fisiknya, yaitu hampir sebagian masyarakat yang ada di sana itu mengidap dwarfism, yaitu mereka memiliki badan kerdil dengan punggung yang cenderung membuku dan rambut jarang. Nah, hal tersebut merupakan suatu keunikan yang dapat kita jumpai di Pulau Lacukan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dwarfism. Pada dasarnya setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan atau oleh Sang Pencipta itu dengan keadaan yang sempurna. Seseorang dilahirkan ke dunia itu mempunyai tujuan untuk menjalankan semua proses yang ditakdirkan. Namun faktanya tidak semua manusia lahir dengan keadaan fisik yang sempurna. Struktur biologis yang dimiliki dapat bekerja sebagaimana mestinya, dan pada akhirnya semua itu dapat menyebabkan kelainan. Terdapat kondisi fisik yang berbeda dengan orang kebanyakan yang diakibatkan kekurangan hormon pertumbuhan dengan sebutan yaitu dwarfism. Penyandang dwarfism memiliki tinggi badan pada penderita yang sudah dewasa itu berkisar antara 90 sampai 120 cm. Dwarfism sendiri merupakan gangguan pertumbuhan akibat gangguan pada fungsi hormon. Dengan ciri umum itu berbadan pendek, gemuk, muka dan suara imatur atau tampak seperti anak kecil, dan pematangan tulang yang terlambat, liposis atau pemecahan lemak tubuh yang berkurang. Seseorang itu dapat terkena atau menjadi individu dwarfism disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertama, defisiensi seluruh sekresi kelenjar hipofisis anterior atau panhipopituitari selama masa kanak-kanak. Kedua, terlalu sedikitnya hormon hipofisis sehingga menyebabkan tubuh yang kerdil. Ketiga, mutasi genetik yang berlangsung secara spontan yang terjadi pada sel telur atau pada sel sperma. Dalam beberapa kasus, kedua orang tua yang memiliki ukuran tubuh normal sekalipun dapat memiliki anak dengan struktur tubuh yang kecil. Yang keempat, defisiensi hormon pertumbuhan selanjutnya dapat disebabkan karena penyakit hipofisis atau efek pada tingkat hipotamulus yang tidak mampu merangsang sekresi pertumbuhan. Selanjutnya yaitu incest. Incest berasal dari bahasa Inggris, yaitu incest yang berasal dari incetus Latin yang memiliki arti umum atau tidak murni atau tidak suci. Incest dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Incest sendiri juga diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Nah, istilah incest meliputi perilaku seksual dengan berbagai pola, variasi, penyebab, jenis, hubungan, dan efek. Kriteria incest berdasarkan hasil penelusuran bahwa incest merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat yang sangat dekat, dan perbuatan tersebut merupakan
perbuatan yang dilarang. Namun pengertian hubungan incest maupun ruang lingkupnya belum menjadi pengertian yang baku di dalam masyarakat, karena sesungguhnya batasan-batasan incest ini sangat bervariasi, baik menurut pandangan agama, sosial, budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Apabila dicermati lebih lanjut dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa Latin, Inggris maupun bahasa Indonesia, bahasanya arti maupun makna dari incest hampir memiliki makna yang sama, yang mana mengartikan suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif dan tidak sesuai atau bertentangan. Incest sendiri itu dibagi atas dua kategori, yaitu pertama kategori parental incest, yaitu merupakan kategori terberat dalam kriteria incest, di mana incest ini merupakan incest yang benar-benar murni dari hubungan saudara yang merupakan inti dari keluarga, karena perbuatan tersebut dilahirkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya sendiri. Yang kedua itu sibling incest, merupakan suatu tindakan atau perlakuan yang tidak semestinya atau cumbuan, sentuhan atau kontak seksual seperti perbuatan yang tidak senonoh, masturbasi, tindakan pornografi, oral seks, anal seks, digital penetration, dan seksual intercourse lainnya antar saudara kandung laki-laki dan perempuan atau saudara kandung yang sama jenis kelaminnya, bahkan bersepupu sekalipun, itu masuk dalam kategori sibling incest. Kali ini saya akan mulai masuk ke pembahasan yang dimana ada 3 pokok inti yang pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama adalah dwarfism dan masyarakat lokal Pulau Cukang. Yang kedua adalah drama perkawinan sedara atau incest yang dilakukan masyarakat lokal Pulau Cukang. Dan yang ketiga adalah bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Cukang. Pembahasan pertama yaitu dwarfism dan masyarakat lokal Pulau Cukang. Dwarfism sendiri merupakan seperti yang kita ketahui merupakan gangguan pertumbuhan akibat gangguan fungsi hormon. Gejalanya itu berupa badan pendek, gemuk, muka, dan suara imatur atau tampak seperti anak-anak. Dwarfism sendiri di Pulau Cukang itu masih sangat sering terjadi, karena hal tersebut dikarenakan masih maraknya perkawinan sedara yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Cukang. Hampir setengah populasi dari warga Pulau Cukang itu mengidap dwarfism, yang dimana memiliki ciri-ciri berbadan kerdil, berpunggung bungkuk, rambut di kepala jarang-jarang, dan berwarna kuning kemerahan. Hal itu mempengaruhi segala aspek kehidupan warga Pulau Cukang, terutama kehidupan sosial mereka, seperti mereka itu malu untuk keluar pulau dikarenakan keadaan fisik mereka, bahkan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari mereka tidak mau ke Makassar, karena mereka kayak malu untuk keluar pulau, takut dipandang sebelah mata oleh masyarakat di sekitar Pulau Cukang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi mengenai dwarfism, sehingga itu mereka berspekulasi mengenai penyakit yang dideritanya. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut itu merupakan kutukan yang diberikan terhadap leluhur mereka, sehingga berdampak terhadap anak cucu mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan guna-guna. Mereka tidak tahu bahwa hal tersebut itu merupakan dampak dari perkawinan sedara yang dilakukannya. Ini saya akan membahas mengenai perkawinan sedara atau incest dalam masyarakat Pulau Cukang. Perkawinan sedara atau biasa disebut dengan incest masih dianggap tabu dan tidak pantas, baik dari segi moral maupun dari segi sosial, karena terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan sedara artinya perkawinan yang terjadi di mana pasangan suami istri tersebut masih memiliki hubungan darah satu sama lain, yang biasanya terjadi antara ayah dan anak perempuannya,
ibu dan anak laki-lakinya, antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakannya. Nah, beda halnya dengan yang terjadi di Pulau Cukang. Perkawinan saudara masih marak dilakukan di sana. Nah, menurut salah satu penutur warga di sana, mereka mengatakan alasan utama mereka melakukan perkawinan saudara dikarenakan jika melakukan perkawinan dengan orang lain, takutnya ada sifat-sifat buruk yang dibawa oleh orang lain tersebut yang akan berpengaruh ke keturunan mereka. Kalau perkawinannya dilakukan dengan keluarga dekat, setidaknya baik buruknya orang tersebut telah diketahui oleh kedua keluarga masing-masing. Adapun kepercayaan yang berkembang di sana yang mengatakan bahwa jika menikah dengan orang lain akan membawa sial. Hal tersebutlah yang membuat perkawinan saudara masih marak di Pulau Lacukang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Lacukang. Pulau Lacukang merupakan salah satu pulau yang berada dalam kawasan Kepulauan Spermon. Kepulauan Spermon sendiri terletak di Selat Makassar, memiliki kurang lebih 120-an pulau yang tersebar mulai dari Kabupaten Takalar di selatan hingga Mamuju Selatan masuk ke dalam Sulawesi Barat. Kan letaknya berada paling luar kepulauan, membuat kehidupan sosial mereka dengan orang Makassar, bahkan dengan warga dari kepulauan lain terhambat. Pulau Lacukang sendiri berjarak kurang lebih 40 km dari kota Makassar dan memakan waktu kurang lebih 3 jam untuk sampai ke sana. Terpencilnya Pulau Lacukang itu menyebabkan pergaulan warga Pulau Lacukang dengan komunitas yang ada di luar Pulau Lacukang sangat terbatas, dan adanya kepercayaan bahwa mereka harus menikah dengan sesama warga Pulau Lacukang agar tidak terkena sial, membuat keinginan warga Pulau Lacukang untuk hidup bersosial dengan warga di luar Pulau Lacukang terhambat. Terpencilnya Pulau Lacukang sebenarnya menguntungkan bagi warganya, karena mereka bisa hidup tenang tanpa adanya rasa takut dan malu dengan kondisi fisik mereka yang berambut tipis, berbadan keril, yang pasti mengundang perhatian untuk membeli barang-barang di Makassar sendiri yang notabene harus keluar pulau. Warga Pulau Lacukang itu yang mengidap dwarfisme tidak berani karena keadaan fisik mereka. Kehidupan ekonomi masyarakat Pulau Lacukang sendiri itu sangat mengandalkan hasil laut. Makanya rata-rata warga Pulau Lacukang bekerja sebagai nelayan, baik nelayan gurita maupun ikan. Nah, untuk nelayan gurita sendiri itu pendapatan perharinya itu tidak menentu. Kadang bisa dapat 2-3 ekor, itu pun sangat bergantung pada cuaca. Dan hasilnya kemudian itu dijual ke Makassar atau Kabupaten Maros. Untuk nelayan ikan sendiri itu merupakan mata pencarian utama bagi warga Pulau Lacukang, karena perairan di sekitar Pulau Lacukang itu banyak terdapat ikan cunu yang dimana harga di Makassar tergolong tinggi. Nah, membuat ikan cunu itu menjadi komoditas utama yang dimana ikan cunu itu menjadi komoditas utama warga Pulau Lacukang. Untuk menekan modal, warga Pulau Lacukang itu membuat alat pancingnya sendiri dengan mengandalkan bahan-bahan seadanya. Nah, untuk hasil dari melajuan tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli barang-barang penting seperti sembako di Makassar. Kita masuk ke kesimpulan. Dwarfisme adalah gangguan pertumbuhan akibat gangguan pada fungsi hormon. Penyandang dwarfisme itu memiliki tinggi badan pada penderita yang sudah dewasa antara 90-120 cm. Salah satu penyebab dari dwarfisme adalah hubungan insest, yang dimana insest merupakan hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Pulau Lacukang sendiri merupakan salah satu tempat yang memiliki keunikan, yaitu hampir setengah dari populasi penduduknya itu mengidap dwarfisme yang diakibatkan oleh perkawinan saudara yang dilakukan masyarakat Pulau Lacukang.